Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan makalah kami yaitu tentang jaringan internasional dan jaringan regional. Baiklah, saya Nana Oktaviana akan membacakan poin pertama yaitu pengertian jaringan perpustakaan. Jaringan perpustakaan juga diartikan sebagai sistem hubungan antar perpustakaan yang diatur dan disusun berdasarkan persetujuan yang memungkinkan komunikasi dan pengiriman secara terus-menerus sumber daya informasi. Jaringan kerjasama perpustakaan berfungsi untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap koleksi, memperbaiki pelayanan pengguna dan teknis, meningkatkan aktivitas dalam berbagai sumber daya, mengurangi duplikasi, dan menciptakan pelayanan yang efisien. Dalam masyarakat informasi, membangun jaringan informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh orang adalah penting karena dapat menggerakkan energi dalam mencapai keberhasilan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari jaringan perpustakaan adalah memberikan akses tak terbatas kepada pengguna untuk menciptakan pelayanan yang efisien sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki informasi luas, berkualitas, serta demokratis. Yang kedua adalah jaringan regional. Secara umum, perkembangan kerjasama dan sistem jaringan di negara-negara berkembang seperti di negara Indonesia termasuk lambat dan dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Kebanyakan sistem kerjasama dan jaringan di negara-negara tersebut miskin pendanaan dan tidak berkembangnya perpustakaan dengan baik. Alasan lainnya adalah miskinnya sumber daya yang dimiliki dan tidak efektifnya peran asosiasi peresim dan rendahnya minat terhadap kebijakan informasi di tingkat nasional yang berkaitan dengan perpustakaan dan pelayanan informasi, dan rendahnya pemahaman tentang profesi kepustakawanan baik di dalam maupun di luar profesi. Jaringan kerjasama regional melibatkan kerjasama antar perpustakaan atau instansi satu dengan pihak lain di suatu daerah yang memungkinkan tercapainya suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, suatu nagari memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Kemudian yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Nagari Tabek. Berdasarkan hasil curah pendapat yang dilakukan oleh tim pemberdayaan Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah dengan pemerintah Nagari Tabek yang melibatkan lembaga unsur yang ada di Nagari Tabek, ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan Nagari Tabek. Di antaranya, kesulitan dalam merumuskan program pembangunan perpustakaan nagari, rendahnya partisipasi lembaga unsur dan masyarakat dalam pembangunan perpustakaan nagari, belum tersedianya bangunan khusus untuk perpustakaan nagari, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentang pentingnya perpustakaan nagari, dan belum adanya inisiatif masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi melalui pembangunan perpustakaan. Berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Nagari Tabek, maka tim pemberdayaan Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah IAIN Batu Sangkar bersama pemerintahan nagari dan lembaga unsur mencoba bekerja sama untuk pemerintahan Nagari Tabek. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemberdayaan komunitas taman baca masyarakat dalam peningkatan literasi informasi di Nagari Tabek adalah bertujuan agar masyarakat Nagari Tabek memiliki kesadaran untuk meningkatkan literasi. Yang ketiga, jaringan internasional. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat dalam masyarakat telah menciptakan peluang bagi perpustakaan untuk memperluas dan meningkatkan peran perpustakaan tersebut. Sebagai contoh di Inggris, pada tahun 1980-an hingga 1990-an terjadi penekanan pada kerjasama dan sistem jaringan untuk memenuhi harapan dan permintaan yang terus meningkat dari masyarakat. Selanjutnya saya Rahmat Kurniawan Pulungan, yaitu keberadaan kerjasama dan sistem jaringan perpustakaan di negara-negara maju dilakukan pada berbagai tingkatan, yaitu lokal, regional, nasional, dan internasional yang mencakup berbagai jenis aktivitas seperti pengawasan bibliografis,
pertukaran data, pinjam antar perpustakaan, dan pelatihan staf. Sistem tersebut memiliki infrastruktur untuk pelayanan yang dapat dikategorikan sebagai fungsional, grafis, dan sektor atau antar sektor. IFLA atau The International Federation of Library Association and Institution adalah badan internasional terkemuka yang mewakili kepentingan layanan perpustakaan dan informasi bagi penggunanya. Didirikan oleh Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1927 pada sebuah konferensi internasional. Indonesia dan Malaysia tergabung dalam sebuah wadah organisasi yaitu ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama di ASEAN adalah dalam bidang kebudayaan dan informasi, yaitu Cooperation in Culture and Information, dan salah satu kegiatannya adalah Exchange of Asian Librarians yang mulai diimplementasikan pada tahun 1998 di Malaysia dengan maksud untuk mengenalkan pustakawan pada pengelolaan perpustakaan di daerah, perkotaan, dan pedesaan di negara-negara anggota ASEAN. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Exchange of Asian Librarians adalah untuk memperkuat kerjasama anggota perpustakaan antar negara ASEAN. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk seminar, diskusi panel, kunjungan ke perpustakaan, dan kegiatan sosial budaya. Selain itu, contoh lain jaringan kerjasama perpustakaan adalah ke Borneo yang dibentuk pada tahun 2002 dan merupakan bentuk kerjasama perpustakaan yaitu di Pulau Kalimantan antara negara Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam dengan tujuan mengidentifikasi dan mendistribusikan sebagai sumber-sumber informasi serta melakukan digitalisasi secara selektif bahan-bahan yang berkaitan dengan budaya Borneo atau Kalimantan yang selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing negara atau lembaga. Sekian.